Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Pagi hari ini kita boleh sekali lagi berkumpul di rumah Tuhan ini ya. Sama-sama kita mau memuji, menyembah dan juga mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Kita mau agungkan, kita mau menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta selamanya. Terima kasih dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jadikan pujian ini penyembahan kita yang semakin dalam dan dalam. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap
Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hidup dan kesempatan baru, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus, tetap Yesus, Yesus, selamanya Yesus, amin. Takkan hilang. Mari menyembah Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih dalam lagi sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, ku cinta Kau Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya ku cinta Kau. Sembah Tuhan. Haleluya. We worship you, Jesus. Kami berserah Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, nama di atas segala nama. Shalalalalalalalama ya oh haleluya. Shalalalalalalalama Yesus, ku cinta hanya nama-Mu layak ditinggikan.
Yesus, ajaib namamu berkuasa. Ku rindu kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Biar piano terus mengiring dengan lembut. Kita masuk terus ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Menjamah setiap kita. Menyempurnakan penyembahan kita. Thank you Jesus. Oh haleluya. Shalalamalalamalama yasih. Haleluya. Shalalamalalamalalamalalamalalamalama yasih. Ku rindu kau Tuhan. Tinggikan namamu. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita masuk lebih dalam lagi ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita buka lebar-lebar hati kita. Kita undang Roh Kudus masuk menjamah hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Musik pelan mengalun. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Syarah lama-lama ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jemaat sama-sama terus menyanyi. Thank you Jesus. Amin, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Terimalah pujian kami ini Tuhan. Terimalah pujian kami ini Tuhan. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Musik tetap perlahan mengiring. Selamanya amin. Harapanku takkan hilang. Thank you Jesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus selamanya Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Karena namamu ajaib Tuhan. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus selamanya Yesus. We worship you Jesus. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ke atas. Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin.
diberikan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu begitu luar biasa bagi kami semua ya Tuhan. Kini kami mau memuji Engkau dengan lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau sukaria karena kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh kami ya Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Raja mulia. Raja mulia. Allah pemenang. Allah Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaannya, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang punya berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Raja mulia. Amin. Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaannya, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja, Raja. Amin. Berikan salam ke kanan kirimu, katakan engkaulah anak Raja yang sejati. Amin. Siapa yang masih mau memuji Tuhan lagi, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya hanya Tuhanlah benteng kehidupan buat kita. Amin. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Tak
ku gentar. Tanganmu yang menopangku Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Semuanya siap-siap, kita serukan sama-sama dan lebih dahsyat lagi. Kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, benteng hidupku, kekuatanku, dan kekuatan hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Saya undang untuk adik-adik gereja anak untuk bisa maju ke depan berserta dengan para pembimbingnya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Adik saya undang adik-adik boleh maju ke depan. Mari kita bersatu hati berdoa buat anak-anak kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat waktu, kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, orang-orang tua yang telah membawa anak-anak ini Tuhan ke hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, sebentar Tuhan mereka akan masuk dalam gereja anak. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Sejak dini Tuhan mereka boleh mengenal Engkau. Sejak dini Tuhan boleh menerima setiap pengajaran-pengajaran yang benar daripada Engkau Tuhan Yesus. Bila apa yang mereka pelajari Tuhan boleh tertanam dalam kehidupannya, boleh terjadi implantasi dalam setiap kehidupannya, dalam pergaulannya, dalam masa depannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa menuntun setiap mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bapa, Engkau urapi Tuhan setiap kakak-kakak pengajar, apa yang dia telah dipersiapkan Tuhan. Kau urapi, Kau tambahkan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Bila mereka boleh mengajar, boleh memberikan setiap pengajaran yang benar yang daripada Engkau Tuhan buat anak-anak-Mu ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah gereja ini anak pada pagi ini dengan tangan-Mu. Beracara Engkau Tuhan atas ibadah gereja anak pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa buat bangsa negara kita Indonesia. Kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mulai menapaki tahun 2023 ini Bapa. Kami percaya Tuhan rencana indah yang daripada-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bagi Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan ada segala sesuatu yang baik yang Engkau kerjakan Tuhan bagi bangsa kami. Engkau pimpin Tuhan bagi pemimpin bangsa negara kami Indonesia ini, di Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan beserta seluruh jajarannya Bapa. Kau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, biarlah apa yang Dia putuskan Tuhan, bagi semuanya itu Tuhan boleh baik adanya bagi kami, bagi rakyat-Mu Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami semua sejak Engkau akan berikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau Tuhan berikan hikmat-Mu,
bagi para pemimpin kami, bagi TNI Polri Tuhan yang menjaga keamanan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya negara kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap terjaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Bapa, bersatu hati berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang saat ini sedang lelah Tuhan, Engkau berikan kelegaan daripada Engkau berikan kekuatan daripada sukacita daripada-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan berkati gereja-Mu ini dalam waktu mujizat. Engkau berkati segala yang dibutuhkan Tuhan. Engkau berkati Bapa dan Ibu Gembala kami. Engkau berikan kekuatan kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau. Kami serahkan Tuhan segala beban dan persoalan setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan berikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau teruskan sucikan Tuhan setiap persembahan kami. Apa yang telah kami persiapkan Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia dan yang kedua untuk operasional gereja. Sembari kita memberikan persembahan, tim dari multimedia akan memutarkan pengumuman gereja selama sepekan. Shalom Jemaat GBI Narwasta Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Cynthia dan rekan saya Nathan saat ini akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja GBI Narwasta Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan angka 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Hall Gereja. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir di ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Hall Gereja. Bagi seluruh wanita Allah, wanita youth, wanita dewasa muda, wanita senior, mari bersama-sama bergabung dalam ibadah persekutuan wanita Allah yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di Hall Gereja. Dan untuk seluruh jemaat GBI Narwasta Mujizat, mari bersama-sama bergabung dalam retreat jemaat yang diadakan pada 29-30 April hingga 1 Mei 2023. Bertempat di Arena Hotel dan Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Saudari Chelsea. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Cynthia dan rekan saya Nathan
mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Ya, kembali mengingatkan untuk ibadah PWA diadakan di Jumat kedua ya. Dan ibadah doa malam Rabu besok akan dilayani oleh saudara Daniel Victorius ya. Mari bersama-sama kita bisa hadir. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Karena kita percaya semua firman-firman yang telah diberikan kepada hidup kita, semuanya ya dan amin. Thank you Jesus. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan, sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kita percaya firman-Mu yang meneguhkan diri kita. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Oh, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus. Saya undang semua jemaat untuk bisa sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang telah disediakan bagi anak-anaknya. Semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk bisa maju ke depan. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu, amin. Semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah. Urapi
urapi setiap kami umat-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kami Haleluya. Kami percaya Tuhan akan berbicara untuk setiap kami pagi hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Hamba serahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Kita ketemunya kalau hari Minggu sebulan hanya 2 kali, saudaraku ya. Ya, karena saya juga pelayanan sibuk ini di yayasan. Ya, maaf ini lampunya di belakang harus ganti sepertinya ya. Lampu disko sebentar, saudaraku ya. Ya, hari ini ada banyak yang izin. Ada yang masih keluar kota, ada yang pernikahan saudaranya, ada yang bikin betul rumah, ya, ada yang sakit. Pak Randy dan Bu Cynthia hari ini sakit, Bapak Ibu ya. Mulai kemarin Prabu badannya sudah enggak enak. Nah, tadi malam kita lihat hasil labnya itu demam berdarah. Tapi kita doakan supaya enggak terjadi apa-apa ya. Karena trombositnya sudah 118.000, sudah semakin turun itu. Ya kita doakan supaya enggak opname. Kalau opname 2 anak kecil itu kasihan juga. Yang Rachel sudah mulai panas juga. Kita lihat ya, kadang ujian itu masalah tiba-tiba datang. Kita siap enggak siap, kita enggak tahu, harus siap. Amin. Randy kemarin sibuk sekali, Pak Randy sibuk. Sebelum Natal, beliau dapat tugas dan juga hadiah dari Tuhan. Di hari pernikahan, dapat tugas sampai ke Thailand. Pulang dari Thailand, mengutamakan tetap pelayanan tanggal 25 Desember. Akhirnya pelayanan, 31 juga pelayanan. Semuanya baik, tiba-tiba kemarin Prabu enggak enak, kakinya kok sakit, pinggangnya sakit, enggak enak semua badannya. Akhirnya ada yang berkata, dokter berkata tipes, tapi ini lebih condong ke DB. Ya, tapi kok bisa ya suami istri kok bisa bareng, terus anaknya yang kecil sakit, yang CC-nya nomor 1 enggak apa-apa. Ya, enggak ada yang tahu saudaraku apa yang terjadi. Dunia katakan tahun 2023 tahun yang gelap, tahun yang berat. Tapi ketika kita mengenakan Kristus, di depannya R itu kita kasih K, yaitu Kristus. Berat jadi apa? Berkat. Tidak ada amin, saudara nggak percaya saudaraku ya. Ini tahun berkat buat kita. Saya percaya Tuhan kasih tahun supernatural, the year supernatural breakthrough. Itu berarti tahun ini adalah tahun terobosan-terobosan yang ajaib yang Tuhan dan saya akan kerjakan. Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Gitu. Nah, percayalah nanti enggak lama tahun ini akan diganti sama Tuhan semua sound system baru. Iya, ini kadang-kadang enggak ngapa-ngapain bunyi kruk gitu kan. Udah waktunya ganti. Nah, kembali lagi. Percaya tahun berkat Tuhan supernatural akan terjadi, bahasa Indonesianya supranatural. Artinya apa? Tahun yang tidak bisa diprediksi, namanya supranatural, di luar akal pikiran kita. Di luar kemampuan kita, tapi Tuhan yang kerjakan. Kalau Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, percayakah kita? Amin. Harus percaya. Itu yang namanya iman, untuk percaya kepada Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 15 ayat yang keempat A lebih dulu. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat A.
hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan. Ternyata untuk kita menerima supranatural dari Tuhan, menerima terobosan dari Tuhan, maka ada syarat yang harus kita lakukan. Saya percaya kalau saudara menghidupi firman Tuhan hari ini, saudara melakukan, saya percaya tadi Tuhan bicara, tidak lebih dari 3 bulan hidupmu akan berubah. Lakukan ini sungguh-sungguh. Hidupmu akan berubah. Kalau sudah berubah, ngomong sama saya. Ojo menengahi, saudaraku ya. Jangan diam, ngomong sama saya supaya apa? Membangkitkan yang lain. Karena iman kita itu mudah lemah, mudah putus asa. Itulah manusia. Makanya ketika kita hidup di dalam firman, itu yang membuat kita ini bergairah, membuat kita ini kuat. Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat, kita ini manusia penuh kelemahan. Maka itu kita perlu Tuhan. Lakukan syarat ini, saya percaya hidupmu akan diubah Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku, itu huruf besar, aku itu tinggallah di dalam Tuhan, dan aku di dalam kamu. Ayat ini berbicara perkataan Yesus sendiri. Berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu saya katakan, ketika Anda membaca Alkitab, Anda harus tahu ini kalimat apa, deskriptif atau didaktif. Saya mau tanya sama saudara, menurut saudara ini kalimat deskriptif atau didaktif? Saya nggak permulangi lagi kan? Didaktif atau deskriptif? Yang didaktif? Yang deskriptif? Oke, saya nggak angkat tangan belas. Saudara masuk enggak itu ketika saya ngajar? Ya toh? Saya ulangi, ini kalimat deskriptif atau didaktif ini? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang deskriptif, yang didaktif, angkat tangan. Nah, saudara mesti tahu, mesti yakin. Ini kalimat didaktif yang di dalamnya ada norma, ada hukum. Ketika kita hidup dalam dunia ini ada aturan main, saudaraku. Aturan mainnya di mana? Dunia mengeluarkan undang-undang, Republik Indonesia ini, Indonesia mengeluarkan undang-undang, semua ada hukumnya, ada ketentuannya, sama. Pemerintahan surga juga mengeluarkan aturan. Itu yang dikatakan pemerintahan Basilia, kerajaan Allah. Ketika saudara melakukan perintah pemerintahan Allah, saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Sadar kita, saudaraku ya. Kalau firman Tuhan katakan ini, Yesus katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini, tetaplah bersatu dengan aku. Dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Dalam terjemahan Amplified berkata begini, remain in me and I will remain in you. Dikatakan begini, tetaplah di dalam aku dan aku akan tetap di dalam kamu. Dalam terjemahan The Message katakan begini, live in me, make your home in me just as I do in you. Hiduplah di dalam aku, jadikan rumahmu itu di dalam diriku, sama seperti aku di dalam kamu. Yang dimaksud aku itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu siapa? Allah sendiri. Lalu ayat yang ke-14 loncat. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu firman yang telah menjadi manusia? Tuhan Yesus. Kita tahu itu. Ini dasar Alkitabiahnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus. Ketika saudara percaya Yesus adalah Tuhan, maka saudara juga harus percaya firman Tuhan. Saudara juga harus cinta akan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Di Alkitab. Jadi yang pertama syaratnya yang Tuhan kasih untuk setiap kita, untuk kita terima terobosan dari Tuhan. Ayo menyatulah, tinggallah, tetaplah di dalam firman. Hidupi firman Tuhan. Dalam terjemahan-terjemahan yang lain tadi saya bacakan kan. Menyatu,
Sekarang zaman teknologi. Saudara nggak ada alasan lagi sebetulnya. Ini zaman teknologi. Pak, maaf Pak, mata saya sudah kabur sama. Sejak saya muda, kecil sampai saya sebelum Tuhan berkati saya tab, itu saya sudah menghabiskan 4 Alkitab. 2 Alkitab kecil, sudah belereng kabeh gak ketok, mulai Alkitab pernikahan besar. Itu sudah rusak. Sebelum Alkitab besar saya sudah punya Alkitab. Itu sudah kumel semuanya, kusam semuanya. Sejak Alkitab pernikahan saya baca sudah robek semua sampai tak cover ulang, hard cover. Dan sekarang sejak saya diberkati Tuhan tab itu sudah nggak bisa lagi saya baca Alkitab biasa, yang kecil-kecil gitu. Belereng KB, padahal sudah nambah, plusnya tambah-tambah, baca ndak lama kabur lagi. Tapi sekarang zaman modern, saudara dikasih sama istri saya kan supaya download program aplikasi. Sekarang enak. Tinggal di play, ngomong dewe, ngomong dewe, bacakan sendiri. Enak toh? Seharusnya kita langsung enak itu dengar, tapi ya dengar sungguhan. Jangan itu aplikasinya di play, nggak lama baru 2-3 ayat tidur. Loh, semari dah, loh, nggak kerasa rek, ya nggak masuk aku. Kata merenungkan dalam bahasa asli, saya temukan, saya pelajari, kata merenungkan itu saudaraku ya. Yang pertama memakai kata sika. Sika itu ternyata mengumpulkan semua firman Tuhan di dalam pikiranmu, itu sika. Yang kedua, haga. Haga itu artinya memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Perhatikan, kalau pikiranmu penuh firman, perkataanmu akan muncul firman, ya kan? Maka engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Bisa nangkep enggak? Semua hidup ini penuh perjuangan. John L. Mason aja pernah berkata begini, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa kemenangan. Jadi kalau saudara mau berjuang, pasti menang. Kalau Anda mau menang, Anda harus berjuang. Baca Alkitab, berjuang enggak? Jadi juga bukan hanya baca sambil tiduran, enggak, tapi renungkan. Lalu yang ketiga ada kata higayon. Higayon itu ternyata dinyanyikan. Makanya kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, itu banyak lagu-lagu yang digubah kan? Kita nyanyikan, contoh, hanya dekat Allah saja. Itu kan Mazmurnya Daud. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Mazmur berapa itu? 62. Ada lagi Mazmur 100 berapa itu? Ketika aku dalam kesesakan. Itu Daud, doanya Daud. Aku berseru pada Yesus, ya kan? Maaf ya, jadi kalau orang Kristen sampai hari ini, Anda pengikut Kristus, anak Tuhan, satu lagu pujian aja ndak hafal, di benakmu, kebacut pol. Kebacut pol. Nemen gitu. Selama Kristen mulai kecil, lagu apa? Haleluya Pak yang hafal. Haleluya, haleluya. Mosok haleluya terus. Mazmur 23 itu apa? Itu kan terkenal. Tuhan adalah gembalaku. Supaya saudara cepat hafal. Kalau saudara bosan sama notnya, ubah notnya. Enggak apa-apa, aku bosan sama Tuhan. Notnya itu loh, adalah gembalaku. Mau dirubah, terserah. Tuhan adalah gembalaku. Misalkan gitu kan. Takkan kekurangan aku. Ya terserah. Puji Tuhan ini langsung enak ya. Biasa. Ini langsung enak. Padahal langsung spontan gitu. Boleh, terserah. Itu namanya apa tadi? Higayon. Dinyanyikan. Jadi ketika engkau menyanyikan firman, itu menyatu sama firman. Saya beritahu saudaraku ya. Ternyata tradisi Yahudi, kemarin ketika saya khotbah di Yud, tiba-tiba ingat, Tuhan ingatkan itu, tapi saya merodok penasaran. Betul 5 tahun ya. Ternyata salah. 6 tahun. Keliru saudaraku. Beda 1 tahun ya. Maaf. Itu tradisi Yahudi,
Anak sudah masih kecil, itu diwajibkan baca Taurat, baca Alkitab. Dengar baik-baik kita orang tua. Anakmu 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu tergantung dari orang tua. Orang tua mendidik anaknya dekat sama Tuhan atau enggak. Mau berhasil atau enggak berhasil, itu tergantung orang tua. Jangan tergantung sama guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu cuman berapa menit ketemunya, itu pun seminggu sekali. Tapi di rumah itu orang tua. Jadi saudara jangan ngomong begini, itu tergantung Tuhan lah, nanti Tuhan memberkati. Enggak. Itu namanya orang tua enggak tanggung jawab. Anakmu mau jadi apa, itu semuanya dari pendidikan orang tua. Amin. Kalau saya enggak pernah dididik sama orang tua saya jadi hamba Tuhan yang mata duitan. Dari dulu orang tua saya selalu mendidik saya. Pelayanan jangan lihat uang. Malah gereja yang kecil-kecil balik no. Sempat produk jengkel saya. Wong aku sing pelayanan, aku sing kesel enak balik no itu. Tapi dari situlah saya belajar. Ternyata betul. Ketika saya mau berkorban, itulah melayani. Tuhan tidak pernah berhutang sama saya. Itu saudaraku. Ya. Istri saya jadi hari ini jadi gembala, ibu gembala, jadi hamba Tuhan. Saya kenal istri saya itu sejak SMA. Saya tahu dia guru sekolah minggu yang luar biasa. Dia juga pemain organis. Ya, di gereja itu karena didikan orang tua. Orang tua yang setia. Mamanya ini kan, ini ada mertua saya. Seorang majelis sudah 33 tahun ya. 33 atau 35 ya. Pokoknya 30 tahun lebih. Itu enggak main-main loh. Betul-betul majelis sampai akhirnya pensiun. Ketika beliau melepas pensiunnya, nangis enggak kuat. Saudara. Karena sampai finish selesai. Saudara. Majelis itu maaf loh ya, bukan jelmaan iblis ya. Di gereja wah majelis luar biasa, di luar gereja wah setan itu. Enggak. Dan saya lihat mertua saya sampai hari ini suka doa. Jadi pendoa, didoakan anak cucunya, menantunya semua didoakan. Ayo. Apa gak anak cucu yang menantu diberkati Tuhan kabeh? Ya kan? Itu kan datangnya juga dari doa orang tua. Buka telinga lebar-lebar orang tua di sini. Jangan engkau sok-sok gak denger ya. Ya, wis pokoknya tak kayak mangan tak seneng wis cukup. Gak bisa, ini rohani. Saya bacakan ya, tradisi Yahudi sejak umur 6 tahun sampai 10 tahun itu ada tingkatannya yang namanya sekolah Yahudi sebelum jadi murid. Itu dikatakan Bet Sefer. Harus hafal Taurat. Kitab Taurat itu apa? Gitu. Jangan ngomong nggak tahu apa itu Matius, Markus itu kitab Injil le. Ya toh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab Injil. Kitab hukum Taurat itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. 5 kitab ini loh, itu Taurat harus hafal. Bet Sefer, umur berapa? 6 sampai 10. Kalau kita kan enggak umur 6 sampai 10 dulu zaman saya dulu, umur 6 itu masih umur 7 tahun sih saya sekolahnya. Ini Budi, ini Bapak Budi, masih itu bicara soal keluarga Budi. Ya kan? Tapi orang Israel itu bicara Taurat. 6 sampai 10 tahun. Ngrungokke ya. Ngrungokke ya. Semarang plus Jakarta. 10 sampai 15 tahun itu dikatakan Bet Talmud yang harus hafal kitab Yosua sampai Malaki. Jadi harus sudah hafal kitab Kejadian sampai Malaki umur 10 sampai 15 tahun. 15 tahun ke atas jadi gelarnya Bet Mitras baru. Kalau lulus dijadikan murid. Makanya jangan kaget kalau orang Israel dari dulu pinter-pinter. Karena pikirannya penuh firman. Ini serius Tuhan ngomong. Kalau hidupmu mau diubah Tuhan, pikiranmu harus penuh firman. Ojo kakean alasan. Baca Alkitab gak sempat. Terus sekarang tinggal play ngomong dewek rungokno. Pak, handphone saya kurang canggih Pak. Doa dengan iman, Tuhan pasti sanggup membelikan handphone yang bagus. Ya. Sejak Daniel masih muda, ingat toh, bukan Daniel anak saya, yang Daniel di gua singa itu loh. Ya, itu kan anak muda toh,
Tapi diangkat Tuhan dikatakan apa? Orang berhikmat 7 kali lebih pintar dari orang biasa. Sadrak, Mesak, Abednego, kemarin kita belajar itu anak-anak muda. Itu orang Israel, semua orang Israel orang hebat. Sekalipun harus masuk dapur api. Karena tidak mau menyembah patung buatannya Nebukadnezar. 60 hasta tingginya. Terbuat dari emas, tidak mau menyembah. Resikonya masuk dapur api, tapi tidak mati. Justru di situ punya Tuhan, ada Tuhan menyertai. Kenapa sampai punya kekuatan seperti itu? Saya bicara punya iman yang luar biasa, percaya sama Tuhan walaupun resikonya harus mati, resikonya jabatannya harus hilang. Tapi pada akhirnya Daniel pasal 3 ayat yang ke-30 dikembalikan semua sama Tuhan. Maka jabatannya malah ditingkatkan, dinaikkan, memiliki jabatan tertinggi. Lo lihat, saya percaya kalau Anda tidak penuh firman, Anda jadi orang yang mudah menyerah, mudah putus asa. Maka itu dalam bahasa asli, hari ini banyak bahasa asli kita belajar ya. Iman itu ada 3. Pistis, pito, pisteo. Pistis itu yang kecil. Ya, iman seperti sebesar biji sesawi. Kita sudah lihat kan biji sesawi kecilnya seperti itu. Itu pistis, mungkin imanmu masih kecil. Ketika kau dengar kesaksian, pito, melambung, imanmu naik, aku semangat. Tapi yang namanya semangat jangan sesaat. Harus dijaga konsisten. Amin. Sehingga pito bertumbuh menjadi pisteo. Pisteo itu iman yang bertumbuh dewasa, bukan sekedar percaya, tapi mau mempercayakan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itu pisteo. Saya mau tanya, sumber iman itu dari mana? Sumber iman itu dari mana bisa bertumbuh? Dari firman. Ya toh? Nah kalau Anda tidak pernah baca firman, dari mana imanmu? Engkau akan berkata, wis ngerti aku. Wis tahu, Sakius toh yang di atas pohon ara toh, bukan pohon pisang. Iya, tahu. Oh, ngerti, iya. Daniel toh yang di gua singa, apa golira? Apa golira ya? Apa gorila? Gorila atau singa ya? Wah, oh iya singa, wis ngerti. Iya ngerti kabeh cerita. Tapi ketika engkau baca firman Tuhan sungguh-sungguh, itu bukan jadi logos, jadi rema dalam hidupmu. Paham saudaraku? Nah saya itu rindu seluruh jemaat Narwastu Mujizat. Makanya ayo sungguh-sungguh berakarlah dalam firman. Jadilah jemaat yang sungguh-sungguh berakar. Maaf ya, jangan pindah-pindah keliling-keliling, percuma. Engkau tidak berakar, sulit nanti bertumbuh. Dan tidak berbuah nanti hidupmu. Jadi saya ini kadang ngomong keras-keras begitu, itu supaya apa sih? Kalau anak-anakmu semua berhasil, yang seneng siapa sih? Saudara toh, mungkin pendetanya pasti dilupakno. Ketua youth-nya juga dilupakan. Ya, diajak komsel, diteleponi, ayo komsel bareng. Dukungan anakmu itu Pak, Bu. Jangan nggak didukung, supaya mereka maju, paradigmanya terbuka. Pikirannya terbuka. Ada yang alasan, susah pulsanya repot, mahal soalnya internetnya. Sudah gereja dukung, dikasih uang pulsa, ditolak. Khusus pulsa untuk apa? Komsel, tapi sisanya kan iso macam-macam tuh saudaraku ya. Terserah mau dibuat main game ya, terserah kan gitu ya. Tapi tujuannya gereja ini berkorban, membiayai semua. Untuk apa sih? Supaya anak-anakmu dan diri Anda semuanya bertumbuh. Berapa kali gereja nawarin, tidak bisa ibadah, tidak gini-gini. Kita kasih transport, bukan kasih transport aja, Gojek yang jemput. Itu pun alasannya ya sudahlah, saya sudah bisa. Saya nggak bisa keras-keras, mau keras-keras apa? Enggak tersinggung, sakit hati ya. Pokoknya manusia itu sing elek-elek cepat sakit hati, mangkele akeh gitu. Tapi sudah berhasil lali kabeh. Ya toh? Nah saya itu kepingin, ayo kita pertanam sungguh-sungguh hidupi firman Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun supernatural breakthrough akan terjadi. Tangkap sungguh-sungguh hidupi firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan yang pertama syaratnya menyatulah, ayo menyatu. Kalau tidak percaya saudara buka searching di Google. Orang-orang Yahudi yang hebat-hebat. Sempat saya tulis ini ya.
Google penemunya siapa yang buat? Larry Page dan Sergey Brin. Ini orang Yahudi. Senjata nuklir yang buat juga Yahudi. Vaksin polio juga Yahudi. Namanya Karl Landsteiner dan Jonas Salk. Orang Yahudi. Vaksin kolera dan sampar orang Yahudi. Namanya sopo angel gak tak tulis mbak aku bisa. Namanya susah. Laser yang buat siapa? Orang Yahudi. Bisa membaca barcode. Hingga membaca DVD namanya Theodor Maiman. Bukan Maiman. Theodor Maiman, seorang ahli fisika, orang Yahudi. Penemu teori relativitas dan energi, Albert Einstein, orang Yahudi. Jadi dengar baik-baik hari ini. Kalau hidup kita menyatu sama firman, yang bodoh pasti jadi pinter. Sing pinter masuk jadi bodoh. Yo tambah pinter. Betul Pak Leri. Sing pinter yo tambah pinter. Yang kurang hikmat, penuh hikmat. Itu loh saudaraku. Saya bersyukur ini yang datang semuanya, ayo semangat, hidupi firman Tuhan. Ya. Suami yang jauh dari Tuhan, tugasnya istri sebagai penopang harus kuat. Hidupi firman Tuhan. Kalau hidupmu dirubah, engkau bisa merubah suamimu. Karena manusia ku angel, dituturi ku angel, Bapak Ibu. Ya, dituturi angel. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Wah, itu lagu terkenal ya, saudaraku. Judulnya gampang loh, angel tenan tuturanmu. Tapi viral seluruh dunia tahu. Susah. Manusia itu diomongi susah. Maka itu perlu firman. Ketika engkau baca firman, engkau merenungkan tadi apa? Sika. Ya toh? Perkataan firman Tuhan itu semuanya masukkan semuanya penuh dalam firman, dalam pikiranmu. Maka di situ imanmu akan bertumbuh dari pistis menjadi pisteo. Sing semangat toh rek, amin gitu loh. Saya ini sampai bengak-bengok, sampai serius saudara mengheningkan cipta. Saya jadi bingung ini antara ngantuk sama nangkep, masuk apa enggak, bingung saya. Ya kan, cuma istri saya yang semangat, amin, sama Pak Leri itu yang saya lihat. Yang lainnya diem. Jadi saudara sadar ya, orang Yahudi ternyata usia 6 tahun sudah dibawa loh kepada Tuhan. Makanya enggak heran orang Yahudi pinter-pinter menguasai dunia. Israel itu kalau enggak penuh firman umat orang Yahudi, musuhnya akeh saudaraku. Ya. Israel masa ipat gini tapi sekelilingnya itu musuh kabeh saudaraku. Makanya di Alkitab nama-nama sudah berubah. Hanya Israel tidak berubah sampai hari ini. Filistin sudah berubah kan? Jadi suku-suku yang zaman dulu sudah banyak berubah. Israel tetap tidak berubah. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Nah itu loh saudaraku. Saudara mau diberkati Tuhan. Melekat, apa pertama tadi? Menyatu sama firman. Apa tadi itu? Menyatu, tinggal, tetaplah di dalam firman, hiduplah di dalam firman. Lalu yang kedua saudaraku, melekaplah kepada firman Tuhan. Ayat yang keempat B, saya lanjutkan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Anda tidak akan pernah berbuah kalau Anda tidak pernah melekat, menyatu. Tinggal dalam pokok anggur yang benar. Itu di mana? Di firman. Amin. Maka itu saudaraku, disiplinlah dirimu. Ibadah itu disiplin. Coba kita lihat fotonya. Yang pertama Eric Liddell. Saudara tahu kan ini Eric Liddell ya? Terus pelari ini, saya nggak perlu cerita lagi dari awal. Ini orang yang cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan. Walaupun sudah masuk final 100 meter, lari sprint, ya, lari sprint, dia masuk final, tapi dia tetap utamakan ibadah
kepada Tuhan. Sampai wartawan semuanya datang ke gerejanya. Ditanya, kenapa kau tidak ibadah? Tidak ada alasan lain untuk aku tidak ibadah. Karena jamku ibadah itu kalau minggu pagi, itu aku ibadah ketemu Tuhan. Sampai seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan balaskan. Medali 100 meter menjadi 200 meter. Ini menang. Sampai ada ini logonya, Eric Liddell. Dia dikatakan ini medali prima medali. He ran for God. Dia lari untuk Tuhan. Jadi not for crown, bukan untuk kemuliaan, bukan untuk negaranya, bukan untuk fame itu apa? Terkenal, popularitas. Enggak, bukan untuk not glory, bukan untuk kemuliaan namanya, bukan. Tapi dia lari untuk Tuhan. Lo lihat, ini serius loh. Serius saudaraku. Makanya ketika kita bisa mengutamakan Tuhan nomor 1, saya percaya itu karena imanmu bertumbuh dewasa. Saya nggak bisa paksakan memang, nggak bisa. Ini keputusan dan perlu proses dari Tuhan. Saya kasih contoh berikutnya. Siapa ini? Ini loh John Sung. Dikatakan obor Allah untuk Asia. Ini. Kemarin saya sempat salah. Makanya manusia bisa salah. Saya sempat kepikiran, taklah cari lagi buku-bukunya, saya buka lagi data saya. Oh ternyata tiba John Sung itu lahir 901 sampai 1944. Nah saya ngomong kemarin di Gelora Tambak Sari, John Sung itu sampai berkhotbah tahun 1960-an. Enggak. Saya akan tunjukkan sama saudara. Siapa John Sung ini? Ternyata John Sung ini anaknya pendeta. Anak yang ke-6 dari pendeta. Pendeta miskin. Nah, ini kalau soal pendeta miskin dan pendeta kaya aja bisa ribut. Saudara. Yang benar pendeta itu miskin atau kaya? Nah, kan bingung toh. Pendeta kok kaya? Saya kira ribut. Pendeta kaya ribut. Lek melarat rasanya lebih seneng jemaatnya ya. Lek melarat, wah iku pendeta bener iki tenanan iki. Aduh, makanya zaman dulu itu ya ini paradigma mesti dibuka. Nah, kebetulan John Sung ini anaknya pendeta miskin. Tapi John Sung tidak prima. Dia mau sekolah ke luar negeri, itu ceritanya begitu. Dia berdoa kepada Tuhan. Pada tahun berapa itu? 1913 itu ya. Itu John Sung sudah berarti usia 12 tahunan. Itu dikenal sebagai pengkhotbah kecil. Jadi dia ini sudah pendeta, sudah khotbah. Pendeta cilik umur 12 tahun sudah khotbah dia tuh. Kemana-mana. Nah pada usia 18 tahun ia memutuskan untuk kuliah di Amerika. Berangkatnya itu pada tanggal 2 Maret 1920. 1920 saudaraku ya. Untuk kuliah di namanya kuliahnya itu Ohio Wesleyan University dan Ohio State University. Menurut janji John Sung itu akan dibiayai semuanya. Sekolah dibiayai, tempat tinggal dibiayai, gratis semua. Ternyata sampai di Amerika, enggak. Nah pada tahun 1920 itu, sebelumnya itu John Sung sudah berdoa. Dia berseru sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong supaya aku bisa. Makanya Tuhan berperkara. Pada tahun itu banyak universitas mendatangi, memberikan John Sung, ayo sekolah di tempatku. Begitu saudaraku. Dan sejarah mencatat John Sung itu hanya kuliah 5 tahun, 1925, meraih gelar. Gelarnya itu namanya doktor ternyata, doktor, ahli kimia fisika. Hanya kuliah 5 tahun, nilainya bukan cum laude tapi summa cum laude, luar biasa. Ya, poin persoro. Saya graduan puji Tuhan kemarin cum laude. Ya kan saudara tahu ya, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini summa cum laude dan pada zaman itu saudaraku tidak gampang jadi ahli kimia fisika hanya 5 tahun. Karena doa John Sung didengar sama Tuhan, akhirnya John Sung sekolah di Amerika. Sampai di Amerika apa yang terjadi? Dia harus bekerja jadi tukang sapu hotel, jadi bekerja dari bekerja membersihkan toko, lalu membersihkan sebuah mesin di toko. Sambil kuliah, lalu dia menyusun regu-regu untuk pengabaran Injil dan tetap melayani di desa-desa sekitar. Ternyata ceritanya begitu saudaraku.
Nah tahun 1939 saudaraku, John Sung itu datang ke Indonesia. Nah itu di situ. Jadi selama 7 hari John Sung itu pelayanan di Indonesia, itu sampai 40 kali dia berkhotbah. Itu sampai di Madiun, Solo, Bandung, Jakarta. Sebanyak 1.000 orang hadir dalam kebaktian, bahkan di Jakarta itu sampai 2.000 orang. Nah pada saat inilah saudaraku, sampailah ke Bogor, sampai ke Cirebon, Semarang, Magelang, Purworejo, Solo, Jogja, sampai ke Surabaya. Jadi di Tambak Sari itu sekitar tahun 1939. Ini orang hebat toh, orang pinter, gelarnya banyak. Makanya saya mau beritahu saudaraku, hari ini dengar baik. Jangan saudara bingung, aku anak Isopo. Siapa aku itu? Keberhasilan hidupmu itu ditentukan hubunganmu sama Tuhan. Ya. John Sung anaknya pendeta, tapi pendeta miskin, anak ke-6. Tapi karena dia cinta sama Tuhan, umur 12 tahun sudah khotbah dia, nyampaikan firman Tuhan. Sampai dia sekolah di Amerika terus khotbah. Nah, dalam buku itu menuliskan John Sung itu sakitnya itu di Indonesia, sakit parah. Sekalipun sakit dia terus khotbah, kanker saudaraku, kanker. Akhirnya Tuhan panggil, usianya berapa? 42 tahun. Umurnya kok pendek Tuhan yang enggak tahu, tapi maksimal hidupnya. John Sung. Saya mau beritahu saudaraku, jangan bangga kalau saudara punya gelar banyak. Gelar enggak membuat saudara sukses. Tapi jangan kecil hati, jangan minder kalau saudara enggak punya gelar. Karena saudara tetap punya Tuhan dan saudara milik Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan minder. Ya. John Sung ini walaupun dia punya gelar, suatu ketika dia harus pulang dipanggil sama papanya. Nah kemarin kan saya cerita ijazahnya semua dibuang, ternyata ketika saya baca lagi salah saya, minta maaf, pendeta bisa salah. Dia punya medali banyak, ya ijazah juga punya penghargaan banyak, buang semua di laut. Hanya ijazah S3-nya dia doktor nggak dibuang, dia tunjukkan berikan kepada ayahnya. Itu saudara. Tapi medali semuanya dibuang ke laut karena dia bermimpi. Ketika dia lihat peti mati, dibuka dalam peti mati itu siapa? Oh ternyata dirinya. Ketika dirinya mati, malaikat-malaikat ternyata bersorak-sorai. Dirinya hidup dalam peti mati, malaikat semuanya menangis. Dari situ John Sung sadar, ternyata hidupku ini aku harus mati untuk Kristus. Makanya Paulus kan berkata toh, jika aku hidup dalam dunia ini aku harus bekerja dan memberi buah. Buah apa yang kau beri? Buah segar atau buah busuk? Jangan bangga dengan masa lalu, buah-buah masa lalu. Tapi hidupmu harus berbuah hari ini dan untuk selamanya, seumur hidupmu. Ya, Paulus berkata, jika aku hidup milik, aku hidup adalah untuk Kristus. Jika aku mati, apa? Untung. Hidup Kristus, mati untung. Itu kalau orang tidak punya iman yang dewasa, gak bisa. Gak bisa. Makanya saudaraku ya, iman menjadi dewasa perlu latihan. Saya dilatih Tuhan banyak. Ya, hujan-hujan dulu saya belum punya mobil, hujan deras saudaraku, dari Karangpat sampai ke Betani. Maaf kata kok nyebut gereja. Sampai ke Manyar saudaraku. Itu sepeda motoran hujan beres. Bahkan suatu ketika dari Pucang Anem mogok saya nuntun jam 5:04 pagi. Saya pelayanan di situ jam 6 pagi, gemeter kabeh, kademen karena seluruh badan basah. Basah sampai kering. Apa pulang enggak sakit? Jujur pulang sakit saya. Kerokan, merah kabeh. Apakah saya kapok? Enggak. Saya bersyukur punya orang tua enggak pernah gini, meninak bubukan saya. Aduh Sakno kamu ya sakit, terus gak usah pelayanan, hujan di rumahnya. Sakno Tuhan kan tahu. Ya Tuhan tahu dari dulu, masuk picek Tuhan toh. Masuk Tuhan buta ya, Tuhan tahu. Tapi itu bicara integritasmu sama Tuhan. Mama papa saya gak pernah minta bubukan saya gitu. Ya gak usah pelayanan wis di rumahnya. Hujan-hujan berangkat sama anak-anak saya 2 ini. Ketika dia pelayanan di wilayah barat, Cipralen itu ada enggak Bapak Ibu? Dari Purworejo ke Cipralen. Berapa kali mereka tuh naik sepeda motor hujan-hujan, betul ya? Saya enggak gini, sakno wis naik mobil.
Enggak, saya biarin aja, saya cuma doa Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada mobil saya ya naik. Kalau saya enggak ada, saya pakai, dia enggak naik. Dia naik sepeda motor, riwi, Purimas, Cipralen. Makanya enggak lama kemudian puji Tuhan. Tuhan lihat begini, cukuplah penderitaanmu. Kuberikan mobil. Ya. Makanya ada proses. Mau sukses satu paket sama proses. Tapi Anda bisa kuat karena Anda hidup menyatu dengan firman. Tuhan tidak akan pernah pakai kita menjadi orang yang hebat. Kalau yang kecil-kecil aja engkau enggak benar. Yang kecil-kecil aja engkau enggak punya tanggung jawab yang benar. Ini bicara integritas. Amin. Makanya saya ini sayang sama anak muda juga sayang. Anak sekolah minggu sayang, semua seluruh jemaat saya sayang. Tuhan tahu kok saya. Tuhan tahu hati saya. Kalau hati saya tidak sayang, tidak mungkin saya sampai sakit. Sampai sakit itu kepikiran ini sakit, mual-mual itu. Saya sampai berdoa, Tuhan lepaskan aku dari semuanya ini. Supaya aku itu kuat, tabah gitu kan. Bang lihat jemaat yang jempalitan, yang dua blek angel diomongi, itu tetap kuat, bisa tersenyum. Dengan lebar. Nah itu kan, tapi sehat. Nah itu kan, tersenyum tok terus mulet-mulet tak repot saudaraku. Saya terima kasih banyak loh sama jemaat-jemaat yang penuh perhatian ya. Kalau saya sakit dikirimi makanan, terima kasih loh Tuhan yang balas semua. Supaya Pak David sehat. Gitu. Kemarin saya sampai dikirimi berlimpah-limpah makanan itu. Mie macam-macam wis, koloke, apalagi ayam apa itu? Telur asin. Saya godain, lu mimpi apa Pak? Enggak mimpi yo, jangan repot-repot, enggak repot kok, sampai berlimpah saya. Ini guyon ya, saudaraku, guyon. Maksud saya kalau mau ngirimi teleponnya dulu. Berapa hari kemudian, jadi saya siap-siap, tuh enggak beli-beli makanan. Enggak guyon-guyon. Itu berkat dari Tuhan, tapi melimpah akhirnya, wah ya sudah. Makanya saudaraku ya, firman Tuhan itu kalau saudara lakukan, semuanya itu Tuhan lihat kok. Makanya lagu anak sekolah minggu dulu waktu saya masih kecil, itu saya hafal, tidak pernah lupa. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, terus buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, ilengo, ingat toh. Engkau pelayanan hujan-hujan, Tuhan melihat. Engkau pelayanan kepreset masuk got kakimu, Tuhan melihat. Ya, engkau dicaci maki orang di luar, goblok kono goblok, Tuhan melihat. Tapi jangan balas caci maki, Tuhan juga melihat. Engkau dihina, Tuhan melihat. Berapa kali saya pelayanan sebuah gereja besar dulu, mobil papa saya itu mogok. Saya dorong, termasuk pacar saya dulu ini istri saya. Melok dorong saudaraku, mobil mogok, sudah berdoa Tuhan, saya cuma berdoa dengan Tuhan, semua yang melihat saya butakan Tuhan. Izin aku doa toh, karena saya yang di mimbar. Tapi masalah mereka butakan atau melihat saya itu seizin Tuhan. Ya puji Tuhan istri saya juga dilatih Tuhan, melok keluar dorong, bukan terus dorong dewe izin aku gak, melok dorong. Oh, baru jalan langsung masuk mobil. Oh, puji Tuhan, aman gitu. Itu saudaraku. Saya juga ngerasakan banyak hal ketika melayani, suka duka itu banyak. Ya. Doakan saya ini supaya minggu depan besok saya berangkat ke Kusta. Saya sudah enggak mau itu loh. Wes saya enggak ikut lah. Soalnya apa kalau udah di Kusta itu saya ribet. Sumuk gak karu-karuan, ambune juga gak karu-karuan. Maaf ya toh. Oh seorang yang modelnya kayak gitu, khotbah juga ruame, saya enggak bisa. Gitu. Saya bilang saya tak ikut ya, saya tak di gereja aja. Jangan Pak, Bapak yang khotbah. Mateng kon. Ya sudah. Melayani apa enggak? Ya kan, melayani enggak bisa pilih-pilih. Makanya saya berdoa, jemaat Narwasti Mujizat semuanya. Engkau semuanya bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Punya hati hamba. Gereja Narwasti Mujizat loh, diakennya sekarang tinggal berapa? 5. Kita ini butuh diaken dan diakones banyak Bapak Ibu.
Maaf ya, ojo mek jadi jemaat tok duduk ya. Memang ada syaratnya. Kita lagi butuh ini diaken. Punya integritas ya. Haleluya dah. Dua hal ini ayo. Menyatu sama firman. Yang kedua, melekat kepada firman. Ya, Tuhan akan memberkati setiap kita. Kita akan masuk ke sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Biarlah darah Yesus menyucikan kita. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus. Para diaken saya undang maju ke depan untuk melayani sakramen perjamuan kudus yang hari ini. Katakan sukacitaku penuh, haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Inilah bukti kasih Yesus buat kita. Katakan darah-Mu Yesus sucikan aku Tuhan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Biarlah musik menaikkan lagu pujian ini. Saya beri waktu saudara saat teduh sejenak. Apa yang saudara dengar firman Tuhan pada siang hari ini, renungkan dan lebih berbahagia melakukan. Lakukan firman Tuhan itu. Engkau tahu sedikit, lakukan sedikit. Engkau tahu banyak, lakukan banyak. Jangan tawar-menawar dengan firman. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, itu menjadikan hal yang baik dalam kehidupanmu. Rencana Tuhan semuanya baik buat Anda. Enggak ada yang buruk. Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, nyawanya, darahnya, semuanya bercurah buat saudara. Itulah bukti kasihnya buat kita. Jadi enggak ada rencana yang buruk atas hidup kita. Kalau hari ini hidup kita terjadi buruk, itu pasti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Sadari kalau kita salah, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Jangan buat alasan kepada Tuhan. Itu ciri orang sombong, selalu cari alasan buat alasan. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur, siap ditegur, dan siap minta ampun sama Tuhan. Mau bertobat, itu orang rendah hati. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengarahkan, bisa berkata sesuai firman. Tapi keputusan di tangan Anda. Sebelum kita masuk perjamuan kudus hari ini, minta ampun dulu kepada Tuhan. Segala dosa-dosa kesalahanmu. Mungkin ke orang yang sombong, minta ampun kepada Tuhan. Engkau orang yang sulit ditegur, minta ampun kepada Tuhan.
Karena kesombongan itu menghancurkan hidup kita. Kesombongan itu menghancurkan masa depan kita. Masa depanmu itu selalu baik, asal engkau punya kerendahan hati, mau dibentuk dan siap dibentuk, diatur oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk kami masuk sakramen kudus pada siang hari ini. Supaya hidup kami semuanya berbuah-buah. Buah kami segar, bukan buah yang busuk, bukan buah-buah masa lalu, tapi buah-buah yang bisa dinikmati hari ini seumur hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menghormati, menghargai kematian-Mu di atas kayu salib. Berkati perjamuan kudus pada siang hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang bertugas Tuhan, para diaken berkati. Kuduskan mereka, sucikan mereka. Berkati umat-Mu juga yang akan masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Berkati mereka, ampuni segala dosa mereka. Ampuni kami semuanya. Sucikan kami, dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saudara akan dilayani. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Haleluya. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Saudara yang sudah terima bisa sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Yang di lantai 2 ada ya? Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah kami umat-Mu semuanya menyatu dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami akan melihat hidup kami akan diubah oleh Tuhan. Tidak lebih dari 3 bulan kami akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Pertolongan-pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidup kami Tuhan. Amin. Kami yang mengalami kesulitan apapun Tuhan, bebaskan kami Tuhan. Kesulitan keuangan, berkati kami keuangan kami. Kesehatan kami yang terganggu Tuhan, sembuhkan kami dalam nama Yesus. Amin. Kami berdoa untuk Pak Randy dan Bu Cynthia Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna Tuhan. Biarlah sehat kembali Pak Randy dan juga Bu Cynthia. Anaknya Rachel juga Tuhan, berikan kesehatan Tuhan.
Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan keluarga ini. Sheryl juga Tuhan, berkati Tuhan, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Sehingga keluarga ini diberkati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kalau sebentar kami akan pulang, kiranya pimpinan penyertaan Tuhan menyertai setiap kami, melindungi kami, dan juga memberkati setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami umat-Mu. Sebab yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala yang baik, bahkan sangat baik akan terus mengalir dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah keluar masuk pintumu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.